Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nyanyi dulu ya. Kalian tahu lagu Dari Sabang Sampai Merauke? Tahu. Coba berdiri semuanya. Kita nyanyi lagu Dari Sabang Sampai Merauke ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu jiwa Indonesia. Oke, silakan duduk kembali. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu, sumber energi. Iya, sumber energi. Siapa yang masih ingat apa saja sumber energi? Saya Bu. Apa, Uli? Listrik Bu. Oke, listrik. Ada Saya, lagi? Bu. Coba isi. Air, Bu. Air. Oke, ada yang lagi? Saya Bu. Apa? Coba siapa? Matahari. Oke, matahari. Jadi semuanya udah masih ingat ya? Masih, Bu. Tadi sebelum berangkat ke sekolah kalian mandi nggak? Mandi, Bu. Mandinya pakai apa? Pakai air. Oh, pakai air. Ini juga lampu kita menggunakan apa? Listrik. Oke, Ibu lihat-lihat dari tadi Ririn. Kenapa Ririn diam? Mas, Bu. Sangat lemas. Oke, kalau gitu Ibu ngecek dulu semangat kalian. Tahu, ada yang tahu untuk fokus? Bisa kan? Tahu. Bisa semua? Oke, coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semuanya udah fokus ya. Sekarang kita belajar tentang teks visual. Ada yang tahu apa itu teks visual? Saya Bu. Apa coba Uli? Teks yang menggunakan media. Oke, teks visual. Teks yang menggunakan Media. terus apa lagi? Saya Bu. Apa Rin? Teks yang bisa dilihat oleh mata. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Apa ini? Teks yang berupa gambar. Teks yang berupa Gambar. gambar. Oke, jadi jawaban kalian sudah benar semua ya. Teks visual itu adalah teks yang cara penyampaian pembelajarannya itu menggunakan media yang hanya bisa dilihat oleh mata, yaitu seperti gambar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah setelah nanti kalian mengamati teks visual, kalian sudah mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual dengan teliti. Lalu yang kedua, setelah kalian mengamati teks visual, nanti kalian akan bisa membedakan mana gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari teks visual tersebut. Oke. Di sini ada 3 cara untuk kita dapat memahami teks visual itu. Coba Ririn bacakan. Cara yang pertama bagaimana? Melihat gambar Bu. Oke, melihat gambar. Lalu Rizky bacakan yang kedua. Menyebutkan kegiatan yang ada pada gambar, Bu. Oke, yang ketiga coba siapa? Yang ketiga, menggambarkan atau menceritakan gambar menjadi sebuah teks Bu. Oke, jadi teks visual itu dapat kita pahami dengan 3 cara ya. Yang pertama itu kita perlu melihat gambar terlebih dahulu. Lalu yang kedua, setelah kita melihat gambar, kita menyebutkan pada gambar itu apa aja di sana. Terus yang ketiga itu menceritakan gambar, menceritakan apa yang terjadi pada gambar seperti itu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, coba sekarang Ibu mau lihat apakah kalian masih ingat apa itu gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Siapa yang mau jawab apa itu gagasan pokok? Saya Bu. Coba siapa? Gagasan pokok adalah pembahasan dalam paragraf. Oke. Terus kalau gagasan pendukung? Saya Bu. Coba Ririn. Gagasan pendukung itu adalah penjelasan dari gagasan pokok Bu.
melalui 3 tahapan. Yang pertama, kita perlu mengamati dan mencermati gambar. Lalu yang kedua, temukan beberapa informasi yang terdapat di dalam gambar tersebut, gambar teks visual tersebut. Dan yang ketiga, tentukan manakah gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Seperti tadi, gagasan pokok itu adalah inti dari sebuah pembahasan, sedangkan kalau gagasan pendukung itu adalah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok tersebut. Sampai sini yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada, Ibu mau kasih tugas untuk melihat gimana sih paham kalian terkait dengan materi yang Ibu sampaikan. Ayo bikin kelompok dulu, satu kelompok beranggota 2 orang. Terserah, pilih sendiri sudah. Saya mau sama-sama, Bu. Oke, boleh. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, siapa kelompok capek mau maju? Saya, Bu. Boleh, silakan Ningsi. Kelompoknya Ningsi ya. Iya, Bu. Ayo bacakan, apa gagasan pokok dari gambar ini? Jadi gagasan pokok dari gambar yang sudah Ibu tampilkan adalah manfaat matahari bagi kehidupan sehari-hari. Oke, terus untuk gagasan pendukungnya? Jadi gagasan pendukung untuk gambar yang sudah ditampilkan itu ada 3. Yang pertama, mengeringkan pakaian. Kemudian yang kedua, menghasilkan vitamin D saat berjemur. Kemudian yang ketiga, sumber penerangan. Oke, ada jawaban yang lain? Sama Bu, sama yang maju. Oke, kita kasih aku dulu buat kelompok Ningsi. Ada yang tahu apa kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Coba Lilin, Ayo, Bu. kesimpulannya. Gagasan pendukung, gagasan pokok. Oke, ada gagasan pendukung dan juga ada gagasan pokok ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah teks visual dan juga gagasan pokok serta gagasan pendukung. Di mana teks visual itu adalah teks yang menyampaikan suatu pembelajaran menggunakan media yang bisa dilihat oleh penglihatan, yang bisa dilihat oleh indera penglihatan saja, dan itu seperti gambar yang ada di sini ya. Terus untuk gagasan pendukungnya itu adalah inti pembahasan dari sebuah teks visual, dan untuk gagasan pendukungnya itu adalah gagasan yang berfungsi untuk menjelaskan dari gagasan pokok. Seperti di gambar ini, untuk gagasan pokoknya itu manfaat matahari itu sangat banyak, dan untuk gagasan pendukungnya itu salah satunya ada Bapak sedang olahraga ya. Ini apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham coba input teks sebagaimana sampai mana sih pemahaman kalian? Coba siapa? Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok merupakan pembahasan dalam paragraf, Bu. Oke. Kalau Lilin, apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung itu adalah penjelasan dari gagasan pokok, Bu. Oke, berarti Ibu udah anggap kalian sudah paham semua ya? Ya, Bu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, kalau menyenangkan bagian mana sih yang kalian senangi? Mengerjakan yang APD. Oke, ada yang lain? Yes, breaking tadi, Bu. Oke, mungkin itu saja materi dari Ibu hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ibu harapkan kalian belajar lebih
saya dari Ibu, mohon maaf kurang dan lebihnya. Jika ada tutur kata yang salah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.